mungkin di antara panjenengan itu tanya-tanya apa hubungannya dengan Bathara Katong ya. Dan Bathara Katong apa hubungannya dengan Gontor apa ya, hubungannya dengan Stono apa gitu. Kira-kira gitu enggak? Kira-kira disendi antara Bathara Katong dengan Tegal Sari itu. Bathara Katong. Bathara Katong. Berarti dapat hadiah ya. Hadiahnya TV berwarna. Ya. Kalau kita bicara kabar Islam di Ponorogo itu memang ya dimulai dari Bathara Katong. Itu pada masa kerajaan Islam Ponorogo. Itu 1478 itu hampir. Kalau ini agak lompat itu 1600-an itu justru Stono Kiai Donopuro itu, terus dia murid diantaranya Kiai Muhammad Sari itu termasuk Rorsati itu 1600, ini 1700 agak rasional ya, antara 1600 1700. Kemudian di antara santri yang ada di Tegasari itu namanya ya siapa dari Cirebon itu Sulaiman Zaman mendirikan Gontor itu 1800-an, itu kira-kira hubungannya. Berarti teorinya ini begini, bahwa setiap pondok itu juga ada masa kejayaan, ada masa keruntuhan, tergantung dari istiqomah dari masing-masing pengelola. Itu aja yang poin yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, setiap sebuah ideologi dalam arti tanda petik ya, kayak Hindu, Islam, Buddha, Kristen, termasuk sekulerisme pun, itu selalu ada dua kekuatan yang menjadi penopang, yaitu yang saya sebut gerakan struktural dan gerakan kultural. Gerakan kultural dan gerakan struktural. Itu saya ambil contoh, jangan dikira Hindu itu nggak ada hubungannya dengan politik. Boleh kan saya nyinggung politik? Di tempat pusatnya tokoh politik kok nggak ngomong politik, nggak boleh, kurang seru ya. Ada kerajaan Tarumanegara, ada kerajaan Sriwijaya, betul kan? Jangan dikira Hindu itu nggak ada hubungannya dengan politik, ada itu dulu. Termasuk Islam ya. Islam itu saya nyebut gerakan kultural itu kalau dalam konteks kerajaan Islam itu nggak ujuk-ujuk dibangun, yaitu diantaranya oleh para wali songo itu. Wali songo itu dibangun sekian lama. Ada teorinya memang begini, Islam masuk di Indonesia secara personal itu dimulai dari abad 7, tapi menjadi sebuah kekuatan politik itu 1470-an tadi dengan munculnya kerajaan Islam. Itu dalam konteks Jawa. Nah, di konteks Indonesia masih didahului misalnya Islam, kerajaan Islam Pasai dan sebagainya. Tapi Demak itu nggak akan mungkin muncul dengan tiba-tiba itu kalau tidak dibangun ya infrastruktur sosial ya. Itu stunting loh ya, infrastruktur sosial itu bukan stunting. Kok makan siang infrastruktur stunting itu kan saya nggak ketemu nama ya. Itu misalnya infrastruktur sosial itu ada munculnya berbagai pondok-pondok, peguruan itu yang saya maksud, peguruan itu. Itulah yang dilakukan oleh siapa namanya, para wali songo. Itu apa? Mempersiapkan masyarakat menerima perguruan, tidak ada kebodohan, tidak ada kemiskinan itu. Ya, dibangun apa namanya? Makanya istilah keguruan itu Pak, itu nanti bisa dianukan. Itu tidak semata-mata olah batin, olah apa namanya pikir ya. Tapi juga di situ adalah menumbuhkan kemandirian ya secara ekonomi. Nggak mudah dibodohi. Itulah yang dilakukan oleh para wali songo itu, dan itulah keberadaan perguruan-perguruan itu di situ. Ya. Maka setelah disiapkan masyarakat itu, maka lahirlah yang namanya kerajaan Islam Demak itu. Sebagaimana juga di Ponorogo. Di Ponorogo sebelum namanya Bathara Katong, kerajaan Bathara Katong, sehingga bisa mampu merebut dari Ki Ageng Kutu itu dimulai dari Kiai Muslim. Belum kok ujung-ujung membawa Panglima Selo Aji Boten. Kita apa dulu ya oleh Kiai Muslim itu ya. Itulah eksistensi keberadaan pondok-pondok itu. Setelah tertata masyarakatnya itu, maka muncullah yang namanya
Kekutu itu juga keluarga itu saudara juga kan. Sama namanya Ki Ageng Kutu itu dengan Raden Bathara Katong itu dulu hanya beda ideologis ya. Ya, kalau si siapa namanya si Ki Ageng Kutu itu sebenarnya orang yang sangat loyalis terhadap ini, tetapi nggak suka keberadaannya siapa Bathara Katong yang memang juga Raden Islam Lemah itu perkaranya sebenarnya itu. Nah, maka disitulah Kiai Muslim tadi mempersiapkan dan maka lahirlah yang namanya berdirilah yang namanya Ponorogo itu. Maka istilah pembukaan Ponorogo babat Ponorogo itu ya babat lahirnya Islam. Ya, itu sudah saya luruskan juga waktu zaman Markom itu saya buat sebuah tulisan, beliau juga setuju lah. Nanti perkara perkembangan berikutnya tergantung persepsi bupatinya seterusnya. Oke ya. Nah, sekarang kita kembali kepada konteks ini. Saya kira juga peguruan itu adalah sangat strategis. Ya, artinya di dalam rangka melakukan mempersiapkan lebih-lebih pada masa Belanda waktu itu, maka perguruan itu juga disebut sebagai lembaga pendidikan alternatif. Makanya ini maka lahirlah banyak tokoh-tokoh ya. Misalnya kayak Cokro Aminoto itu lahir dengan dari situ. Ya. Terus Pak Kudu di sini, terus Pak Kudono ya dua tempat dua itu juga di situ termasuk banyak tokoh. Lah dari Cokro Aminoto itu nanti lahir beberapa tokoh penting yang jadi yang menjadi orang-orang yang cukup mewarnai Indonesia itu antara Soekarno. Hanya menarik di situ Cokro Aminoto itu juga tokoh-tokoh yang lain itu sesuai dengan alirannya masing-masing. Tapi keberhasilan Cokro Aminoto bisa menjadikan tokoh besar itu. Misalnya Soekarno dengan warnanya sendiri, terus kemudian Kartosuwiryo dengan warnanya sendiri, Alimin dengan warnanya sendiri itu. Nah, maka itulah pentingnya namanya perguruan. Ya tergantung nanti dialog pola yang dikembangkan itu kayak apa. Nah, termasuk ini saya kira sangat penting dalam rangka untuk memberikan pencerahan. Ya, kalau tadi ada isu penting keberadaan perguruan itu dalam rangka untuk pemberdayaan umat ya, terutama dalam bidang pendidikan, agama dan budaya itu saya kira suatu hal yang luar biasa. Dan sedikit saya ambil contoh kasus di Turki ya. Turki itu ketika ada hegemoni sekulerisme ya, itu yang sama sekali tidak pernah diperhatikan oleh siapa Kemal Atatürk itu, yaitu namanya madrasah itulah yang melahirkan yang kayak Erdogan, bahkan yang sekarang mengendalikan Turki hari ini. Makanya jangan dianggap remeh. Ini ada sebuah pekerjaan besar ya, proyek besar dalam rangka untuk perjuangan. Saya kira itu sebagai jadi ini santai ini kok terus serius. Kembali kan dia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.